Teruslah begitu. Kita lihat yang kejadian sekarang. Termasuk orang tuanya juga. Kita lihat yang di Surabaya itu ya. Anaknya, mamanya yang support anaknya untuk melakukan kejahatan. Sampai ikut satu keluarga masuk penjara. Bagaimana harus berubah ini? Ternyata yang menjadi berubah kita orang-orang Kristen ini. Yang harus, bapak-bapak ini harus benar-benar bapak-bapak yang berbahagia. Makan jadi payahnya. Anak istrinya seperti pohon, anak istrinya seperti buah anggur di rumahnya, anak-anaknya seperti pohon tunas zaitun yang selalu bertumbuh dengan baik, menghasilkan minyak yang baik. Tak tahu pohon zaitun ya, hasil minyak the best itu. Minyak yang sungguh menjadi minyak urapan yang luar biasa. Itu anak-anak. Terus selanjutnya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Intinya kembali harus takut akan Tuhan. Harus takut akan. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia akan makan jerih payahnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem maksudnya kalau kita lihat, Yerusalem berarti ya di lingkungan kita, yang paling dekat ke kita. Anak-anak, istri, mungkin cucu kita yang sudah punya cucu, cicit kita, kalau Tuhan izinkan kita melihat cicit. Supaya kita dari itu bisa melihat, supaya karena kita dikasih Tuhan umur yang panjang dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kalau anak dari anak-anakmu berarti cucu. Kalau apalagi kalau bisa cicit ya, wah luar biasa. Itu yang kita inginkan. Kalau bahasa Batak disebut sarimatua. Kalau nanti kita baca terjemahan Bataknya disebut sarimatua di sini. Anak dari anak-anakmu itu sarimatua. Nanti kalau dibaca di itulah kebahagiaan seorang laki-laki. Jadi nggak main-main seorang laki-laki. Mari kita ya, khususnya kita di sini rata-rata yang sudah ini ya, udah menjelang mengawinkan anak atau menunggu cucu gitu loh. Tapi kita yang sudah belajar, apalagi sekarang anak-anak kita namanya kan apa, gadget ya, rada-rada susah-susah gampang gitu. Tapi sebenarnya mereka asal diomongin, mereka tertanam di hatinya gitu. Ada perubahan nanti mungkin kita. Tapi kita sebagai orang tua yang udah ini, kita harus menjadi bisa melihat kebahagiaan anak dari anak-anak kita. Aku doaku itu ya, Tuhan sebelum kau manggil aku, genapilah janji firman. Aku akan melihat anak cucu yang perkasa di bumi ini dan memberkati orang, memuliakan engkau. Itu aja tuh aku tiap hari. Gak ada yang lain, cukuplah. Ngapain lagi sih? Toh saya harus kembali kok. Ada yang gak kembali? Gak mungkin. Aku harus kembali kemana? Kembali kepada Bapa. Itu aja, supaya aku melihat kebahagiaan anak cucu. Jangan sampai nanti disebut, anak disiani di begitu kan? Jadi saya sebagai itu ya, contoh di kampung saya ada dulu bapak udah tuh marga Sidalani, kerjanya mabuk aja sejak aku kenal, sejak tahu sampai. Tapi anak-anaknya karena keluarga ini dekat sama yang anaknya banyak, 10 apa berapa, selalu di rumah kami dulu kecil. Anak-anaknya berkomitmen, kami tidak mau mengulangi apa yang dikerjakan bapak kami. Hebat ya. Di mana dia temukan? Mungkin di rumah nggak dia temukan, tapi di luar sana ada orang-orang sekitarnya, mungkin juga dari saya, dari bapak saya, karena mereka selalu tinggal di rumah kami. Mereka mendengarkan sesuatu. Pas mereka pergi, ada yang meditasi dari Kalimantan, saya kemarin ke Tasik ketemu dia. Kalau ketemu bang, kami tidak akan mengulang apa yang dilakukan bapak kami. Begitu, berarti ada sesuatu perubahan. Itu tidak mustahil gitu. Jadi jangan bilang sonor ke bapak, sonor. Belum tentu. Ada lingkungan yang akan bisa merubah dia. Ada komunitas yang bisa merubah dia. Kalau rumahnya tidak bisa membentuk dia. Jadi mari kita ya, orang tua khususnya, percayalah bangsa Indonesia pasti baik, asal generasinya baik. Mungkin 2045 100 tahun, mungkin nggak cukup 100 tahun, mungkin harus 200 tahun atau 150 tahun. Tapi kalau kita mulai dari diri kita, membentuk generasi yang cinta Tuhan Yesus, yang memakan dari itu yang utama, makan dari jerih payahnya, jangan mengambil makanan hak orang lain, pasti baik. Dia akan terbiasa, nanti dong dia nggak mau lagi. Nanti anaknya diajarin lagi bagaimana, ya udah kita udah pulang, anak-anak mereka udah generasi yang beda. Itulah ya itu ya, berbahagialah engkau, kau akan melihat keperkasaan cucumu. Tunas zaitun di sekeliling meja, buah anggur bagi itu, ya. Selanjutnya
Mazmur 91. Ada yang mau baca buat kita? Karena ini ada hubungannya. Tetap loh. Laki-laki juga. Jadi ayat pertama itu, kalau kita baca di itu, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang dulu dalam lindungan yang Maha Tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Ayat 1 itu, orang itu adalah he. King James Version bilang he, laki-laki. Tapi orang bahasa Indonesia orang bikinnya. Jadi orang bisa jamak kan, bisa. Tapi kalau King James Version he dibilang. Selanjutnya ayat ketiga. Mau? Ya, Mazmur 91. Terus dengan kepaknya. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat ketujuh. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Stop di situ dulu. Nah, ayat yang ketujuh ini sangat terkenal ya. Kalau kita nonton Rek Show ya, dia yang berperang hanya bawa Alkitab. Dia takut sebenarnya. Tapi apa dia bacanya? Dia baca Mazmur 91 ayat yang ketujuh. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan ayat ke-8, nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kenapa harus Tuhan di firman ini bilang di ayat ke-8 melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik? Karena kadang kita merasa udah dia fasik tapi kelihatan hidupnya begitu. Tapi Allah sendiri bilang engkau tidak boleh cemburu terhadap orang fasik gitu. Karena itu tadi, karena semua kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dulu punya porsi masing-masing. Satu hal yang harus kita pegang, perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Ya, lanjut itu ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Stop dulu. Nah, ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itu yang harus kita ingat. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalan.